Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu, terhindar dari COVID, dan tetap patuhi protokol COVID. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pertemuan ke-7 atau minggu ke-7. Ya. Pertemuan ke-7 ini sudah menjelang UTS loh ya. Pertemuan ke-7 ini sub CPMK-nya, mahasiswa mampu mencipta karya tentang verbal dan nonverbal dalam komunikasi kelompok dan menunjukkan penguasaannya. Kognisi yang ke-6, psikomotorik yang ke-5, dan afeksi yang ke-5. Indikatornya, kreativitas mencipta karya tentang verbal dan nonverbal dalam komunikasi kelompok. Kognisi yang ke-6. Kemudian indikator yang berikutnya, kemampuan membuat portofolio tentang verbal dan nonverbal dalam komunikasi kelompok. Itu indikator untuk mengetahui kemampuan atau kompetensi psikomotorik yang ke-5. Dan yang berikutnya adalah ketepatan menunjukkan penguasaan verbal dan nonverbal dalam komunikasi kelompok. Itu indikator untuk mengetahui afeksi yang ke-5. Kriteria penilaiannya dilihat dari kreativitas, kemampuan, dan ketepatan. Bentuk penilaiannya untuk dimensi sikap, saya lakukan dengan observasi atau hasil observasi. Untuk dimensi pengetahuan, saya lihat dari karya video. Sedangkan untuk dimensi keterampilan umum dan keterampilan khusus, saya lihat dari portofolio catatan perkuliahan di blog masing-masing. Metode pembelajarannya masih dengan kuliah dan diskusi kelas, tatap muka ya. Kuliah dan diskusi kelas itu termasuk bentuk dari tatap muka atau kuliah tatap muka. Meskipun dengan media, tapi kita tetap bertemu muka. Meskipun bermedia, ya kan? Ini ya selama 2 SKS atau 2 kali 50 menit. Karena 1 SKS untuk pertemuan atau untuk tatap muka setara dengan 50 menit. Kalau 2 SKS, maka 2 kali 50 menit, yaitu 100 menit, atau 1 jam 40 menit. Jadi jika misalnya dimulai dari jam 7, maka berakhirnya jam 8 lebih 40 menit. Jika dimulai dari setengah 9, maka berakhirnya jam 10 lebih 10 menit. Jam 9 ya, setengah 9, 8.30, 9.30, iya jam 10 lebih 10 menit. Kalau 2 SKS. Dan seterusnya, gitu ya. Baik, untuk tugasnya, tugas kelompok dan tugas individu. Tugas kelompok menghasilkan karya video materi verbal dan nonverbal dalam komunikasi kelompok dan menunjukkannya di kelas. Untuk karya video materi ini, jadi teman-teman boleh mencantumkan tidak sekedar materi, tetapi mungkin contoh atau aplikasinya, ya, atau mungkin ada video atau tayangan di luar, misalnya di YouTube atau tayangan di media audiovisual lainnya bisa dimasukkan di situ juga. Yang temanya tentang verbal dan nonverbal dalam komunikasi kelompok. Karena pokok bahasanya adalah itu, ya. Dan yang menghasilkan karya video ini siapa? Kelompok 6. Karena ini pertemuan ke-7, maka ini adalah tugas dari kelompok 6. Dan video itu tentu saja sudah selesai, sudah dikirimkan kepada dosen sebelum pertemuan kedua atau sebelum kelompok 1 presentasi. Jadi sama ya, durasi pengerjaan atau waktu mengerjakan tugasnya untuk semua kelompok itu sama. Dan tugas kalau pembuatan video itu dilakukan sebelum pertemuan ke-7, maka di pertemuan ke-7 itu aktivitasnya apa? Kelompok 6 mengelola kelas untuk melakukan diskusi dan menunjukkan penguasaan verbal dan nonverbal dalam komunikasi kelompok oleh peserta perkuliahan. Jadi nanti kelompok 6 yang menguasai pertemuan ke-7. Kelompok 6 boleh meminta peserta untuk mendemonstrasikan misalnya verbal dan verbal dalam komunikasi kelompok. Gitu, didokumentasikan dalam bentuk foto atau video, sehingga nanti
bisa digunakan sebagai tambahan untuk portofolio pribadinya masing-masing atau untuk sebagai laporan atau rekap pelaksanaan diskusi. Jadi diskusi itu bukan sekedar dalam rangka mengklarifikasi atas materi informasi tentang materi komunikasi kelompok ya, tetapi diskusi itu juga dalam rangka mengklarifikasi prakteknya, boleh gitu ya. Kemudian tugas individunya tetap ya tiap minggu menghasilkan portofolio catatan perkuliahan yang menunjukkan penguasaan verbal dan nonverbal dalam komunikasi kelompok di blog masing-masing, mengunggah URL-nya di virtual class, WhatsApp group, dan email dosen. Itu semua adalah aktivitas dari 2 SKS, tatap muka di kelas, belajar terstruktur, dan belajar mandiri. Kalau tugas individu tentu saja belajar terstruktur dan belajar mandiri, sedangkan tugas kelompok yang membuat karya video adalah belajar terstruktur. Di kelasnya, mengelola kelasnya adalah tatap muka. Ini saya lakukan agar interaktif. Informasi tidak hanya bersumber dari saya, tetapi dari teman-teman sendiri juga. Nah, kalau informasi itu salah, nanti sama-sama kita luruskan. Kalau informasi itu benar, kita perdalam lagi. Itu ya. Jadi di pertemuan ke-7 ini teman-teman mungkin sudah banyak ya yang dipahami. Tapi bisa jadi masih sedikit yang dipahami. Maka kalau pertemuan ke-7 ini hampir dari separuh pertemuan, ayo dikejar bersama-sama. Caranya gimana? Caranya dengan ditingkatkan belajar mandirinya. Perbanyaklah bertanya antar sesama teman. Perbanyaklah bertanya di grup. Karena bisa jadi pertanyaan teman-teman di grup adalah pertanyaan teman lainnya yang mungkin dia silent reader, ya kan? Atau cuma nyimak saja. Tapi dalam hati juga ada pertanyaan. Nah, bisa jadi pertanyaannya sama dengan yang Anda tanyakan loh. Gitu. Jadi silakan ditanyakan. Oke, itu saja penjelasan untuk pertemuan ke-7. Semangat! Ya, semangat kuliah daring. Jangan ada kata bosan, ya. Hajar. Kalau sampai bosan, boleh usul ke saya. Enaknya di gimana ini biar kelasnya nggak boring gitu. Atau saya harusnya gimana gitu. Nanti saya tampung usulannya. Kalau bisa saya eksekusi, saya eksekusi. Loh kok gitu Bu? Lah iya, kalau nanti usulannya Bu, kita kuliah ini dong, tatap muka dong. Kan jelas itu tidak sesuai ya dengan kebijakan akademis kampus kita yang menyatakan bahwa kuliah untuk semester 3 ke atas ya itu 100% daring. Gitu kan ya. Jadi tetap komunikasikan. Bu Primi tidak suka atau Bu Primi kurang suka gitu ya. Kalau ada yang ngomongin di belakang gitu, udahlah di depan. Nanti kalau takutnya Bu Primi marah, sakit hati atau apa, ya itu konsekuensi. Maksudnya begini. Kalau misalnya pada saat itu pas saya ada problem internal, terus pas sedang premenstruasi sindrom ya, sensitif ya, perempuan kan gitu tuh. Terus saya tersinggung, ya sudah. Tapi lebih baik dikomunikasikan apapun itu. Karena kejujuran, keterbukaan itu mahal harganya. Karena itulah kejujuran dan keterbukaan itu bukan buat mereka yang murahan. Iya, gitu ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.